Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat ini kita akan menjelaskan tentang malaikat beserta tugasnya. Oke, di sini kita akan mulai dulu dari pengertiannya. Nah, secara bahasa, malaikat itu diambil dari bahasa Arab. Nah, kata malaikat itu merupakan kata jamak yang berasal dari bahasa Arab, yaitu malak ya, yang berarti kekuatan, yang dari bentuk masdar atau bentuk infinitifnya itu al-alukah, yang berarti risalah atau misi. Kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul, yaitu rasul. Jadi malaikat itu menyampaikan ini ya, al-alukah itu ya, yang berarti risalah atau misi. Nah, kemudian dari Allah kepada malaikat, dan dari malaikat itu kepada para rasul ya. Para rasul, baru para rasul kemudian menyampaikan kepada umat manusia, seperti itu. Nah, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Oke, selanjutnya di sini ada malaikat dan tugasnya. Oke, perlu kita ketahui bahwa ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui, yaitu pertama malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Terus kemudian malaikat Mikail, tugasnya membagikan rizki. Terus kemudian yang ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat Munkar. Nah, tugasnya itu menanyai di alam kubur. Nah, begitupun dengan malaikat Nakir ya, yang keenam ini malaikat Nakir, tugasnya juga sama, yaitu menanyai di alam kubur. Terus kemudian yang ketujuh yaitu malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal baik. Kemudian malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Kemudian yang kesembilan yaitu malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Nah, itu 10 malaikat yang wajib diketahui. Namun pada dasarnya malaikat itu jumlahnya tidak terhitung. Bahkan ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya satu orang manusia itu dijaga oleh 10 malaikat, sehingga jumlah malaikat itu 10 kali lipat dari jumlah manusia yang ada ya. Jumlah manusia, entah manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, atau hanya untuk manusia yang hidup. Yang jelas hanya Allah yang tahu kebenarannya mengenai berapa jumlah malaikat. Namun kita semua sebagai umat Islam ada 10 malaikat yang wajib diketahui, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, untuk menghafalkannya alangkah baiknya kita nyanyikan saja ya. Bisa kita lantunkan seperti ini. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagikan rizki, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Israil tugasnya mencabut nyawa. Munkar dan Nakir mempunyai tugas menanyai di alam kubur. Rokib tugasnya mencatat amal baik, Atid tugasnya mencatat amal buruk, Malik tugasnya menjaga neraka, Ridwan tugasnya menjaga surga. Nah, hal itu harus dihafalkan ya, agar kita bisa mengetahui 10 nama malaikat yang wajib diketahui beserta dengan tugasnya. Oke, selanjutnya di sini malaikat juga mempunyai sifat-sifat ya. Namun sifat-sifat malaikat itu berbeda dengan manusia. Nah, yang pertama yaitu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah
berhenti, berbeda dengan manusia ya, karena manusia itu mempunyai rasa lapar, mempunyai keinginan, sehingga manusia seringkali keistiqomahannya untuk senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Tuhan itu harus ditinggalkan, yaitu dengan kegiatan-kegiatan lain gitu ya, entah itu kegiatan makan, minum, tidur dan sebagainya ya. Nah, beda halnya dengan malaikat, karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu, kemudian malaikat juga tidak makan maupun minum, malaikat juga tidak tidur, sehingga malaikat itu senantiasa bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti kalau bukan karena Allah yang menghentikan mereka. Oke, selanjutnya yaitu suci dari sifat manusia dan jin ya, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lain sebagainya. Terus kemudian malaikat juga senantiasa ya selalu takut dan taat kepada Allah. Selanjutnya, malaikat tidak pernah berbuat maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Allah, misalkan malaikat Israil tugasnya itu untuk mencabut nyawa, maka sampai hari akhir pun tugas dari malaikat Israil yaitu mencabut nyawa ya, kecuali kalau ada ketentuan atau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengenai misalkan perubahan tugas ya, seperti itu. Yang jelas malaikat itu selalu takut dan taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, malaikat juga mempunyai sifat malu ya. Jadi malaikat itu tidak mudah untuk menampakkan dirinya ke hadapan manusia ya, karena malaikat punya rasa atau punya sifat malu. Terus kemudian malaikat juga tidak makan dan minum ya. Selanjutnya, malaikat juga mampu mengubah wujudnya, entah itu ke bentuk hewan maupun ke bentuk manusia ya. Itu salah satu kemampuan dari malaikat. Selanjutnya, malaikat juga memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Jadi malaikat itu sangat cepat sekali ya pergerakannya gitu. Oke, itulah penjelasan mengenai sifat-sifat malaikat dan juga penjelasan mengenai malaikat beserta tugasnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.